Kembali di Suara Rakyat, tetap dengan topik kritik atau sindiran antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak SBY ya. Tapi sebelumnya kita mau menyindir sedikit bahwa tadi di penutup segmen tadi jalan-jalan ke Bekasi singgah sejenak di Ciampea. Kelihatannya Pak Godari seperti mau menutup segmen tadi, ternyata dia diam saja. Breath. Will this audacious project turn the tide and secure Jakarta's future? Sebab tetangganya murni terpaksa melakukan bangunan yang sebab terhadap elok atau rohani Rusia. Saya tidak diam karena saya akan bacakan survei ini ya. Surveinya ini bertanya kepada responden di 5 kota, apakah kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang sindiran atau bukan? Silakan. Ternyata yang mengatakan sindiran 37%, kemudian yang mengatakan bukan sindiran 56%. Jadi Pak Roy Suryo jangan baper Pak, gitu. Karena 56% mengatakan bukan sindiran. Mungkin itu sensi aja Pak, sensi aja. Tapi memang bukan sindiran. Dan Pak Jokowi tidak salah. Ya. Karena Pak Jokowi itu diberikan informasi yang salah oleh pembantunya. Jadi yang salah siapa? Pembantunya yang memberikan informasi. Itu sindiran bukan? Makanya Pak Jokowi pembantunya siapa? Siapa? Menteri Pak Jokowi tidak salah karena Pak Jokowi tidak pernah diberitahu bahwa Hambalang itu sebenarnya memang sudah betul boleh dibangun kembali pada tanggal 29 Juli 2015. 8 bulan yang lalu. Jadi KPK pun, kalau teman-teman adik-adik ini dengar ya di pemberitaan, kan ada yang mengadukan nih, tuh katanya Menpora dulu KPK menjadikan itu barang bukti. Sekarang kok KPK bilang tidak? Memang tidak. Sekarang tidak. Tapi sudah 8 bulan yang lalu. Tapi coba dijelaskan ke teman-teman mahasiswa. Ya, berarti gini, wah ini saya jadi kayak Coba bayangkan ini. Jadi ceritanya dulu, memang ketika saya menggantikan Menpora sebelumnya, Pak Andi Alfian Malarang yang pada tanggal 15 Januari itu lagi dalam proses penyitaan barang bukti, dan itu dikuatkan Pak Andreas dengan keputusan DPR tertanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan itu tidak bisa dilanjutkan karena ada temuan gini. Kenapa baru sekarang dibolehkan itu? Karena pada tanggal 29 Juli 2015 memang boleh. Jadi artinya Kemenpora itu kemudian kan melanjutkan kajian-kajian. Kita melanjutkan kajian-kajian dan ternyata sudah boleh. Jadi harusnya kalau 8 bulan, coba dipikir sekarang. Mikir gitu ya, kalau di internet pakai kalau di mikir. Selama 8 bulan sudah dikasih, sekarang sudah alang-alang kan kasihan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi dia dijebloskan ke situ dong. Sengaja Pak. Ya, 8 bulan yang lalu itu alang-alangnya masih 1,5 meter. Belum 1,5 meter. Berarti kan kasihan beliau dong. Itu maksudnya kalau di foto bagus. Ada unsur seninya. Jadi menyesuaikan. Jadi jangan mungkin sudah jangan nyalakan presiden ya. Gitu. Karena mungkin presiden benar-benar nggak tahu. Bayangkan kalau rumputnya itu baru 10 cm, maka istilah mangkrak itu tidak pas. Tidak ada. Kalau sudah 1,5 meter, istilah muangkrak itu pas banget, Pak. Muangkrak banget ya. Gitu. Jadi yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya. AHY juga meminta utang kereta cepat Wush ini tidak menjadi polemik yang lebih besar. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah berencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya, Jawa Timur. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada permufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Antoni menduga diikutsertakannya Jepang dalam tender hanya untuk melambungkan harga. Dan berikut potongan acara Rakyat Bersuara yang dipandu rekan saya Aiman Wicaksono. Kita lihat pertemuan Prabowo dengan pesta-pesta di mana produk Cina itu dijamu oleh Prabowo. Pulang-pulang ke Cina itu Xi Jinping rupanya. Jadi sebagai reward dari Prabowo yang telah
menemukan bukti-bukti. Jadi begini, kira-kira begini ya. Modus utang tersembunyi Cina itu adalah utang bodong. Bagaimana itu utang bodong? Jadi utang-utang perseroan itu seolah-olah PT Taspen, Waskita Karya itu utang sama Cina, Bank Cina, tapi nggak ada dokumen. Jadi itu cuma surat menyurat aja ya bahwa ya kamu utang gitu ya. Nah, kenapa ini dibantu oleh Cina? Karena duitnya itu ada di Indonesia. Jadi uang koruptornya dari BUMN ya itu seolah-olah dapat duit dari utang Cina. Tapi utangnya itu bodong, utangnya itu nggak ada. Jadi itu uangnya orang Indonesia yang ada di Indonesia yang dijadikan utang seolah Cina. Cuman Cina itu dapat konsesi smelter nikel gratis, yaitu yang diselundupkan karena itu dilarang diekspor. Nah, modus utang bodong Cina ini, ya, yang utangnya itu nggak ada, tapi duitnya di bunker-bunker di Indonesia itu yang dibobol, itulah yang dijadikan modus utang Cina, dan utang itu nggak ada dan utang fiktif, dan rupanya diratifikasi oleh Perdana Menteri Li Qiang. Otomatis sekarang ada dokumennya bahwa kamu PBOC, Bank Sentral Cina, mengutangi Indonesia. Akibatnya ya Xi Jinping ditangkap. Nah, bonusnya Indonesia rupanya sekarang itu, satu, Indonesia sudah dapat pencairan utang World Bank. Ya, memang utangnya itu mentok menurut undang-undang itu 40% GDP, tapi sekarang udah bablas, utang lagi. Terakhir kemarin dalam satu hari utang World Bank yang cair 35 triliun rupiah tiap hari. Ya, itu adalah bonus dari Prabowo. Sehingga apakah kita bersorak dengan ngedilnya Prabowo dengan Donald Trump dan sehingga Indonesia dibuka utang World Bank-nya 35 triliun per hari? Kita perlu berbangga hati. Breath. Will this audacious project turn the tide and secure Jakarta's future? Sebuah motor yang pakai 32 tahun sudah hampir menyatu apa rumah. Bersama tetangganya Murni terpaksa meninggalkan bangunan rumah yang sempat terendam air laut